Di sini saya akan menjelaskan 4 simulasi algoritma penjadwalan. Untuk SJF, proses yang pertama kali dijalankan adalah brush time yang paling terkecil. Langsung kita mulai aja ya membuat gancatnya. Yang paling terkecil brush time-nya adalah 2 itu. Dan yang paling terkecil lagi brush time-nya 3, proses B, dan selanjutnya seperti itu. Untuk mencari WT-nya, kita bisa lihat A5, B2, C16, D0, E10. Untuk mencari AWT, semua WT A, B, C, D, E ditambah semua 5 tambah 2 tambah 6 tambah 0 tambah 10 dibagi proses. Proses yang kita jalankan adalah 5 proses. Jadi dibagi 5 sama dengan 33 bagi 5 sama dengan 6,6 milisecond. Itu untuk SJF. Sekarang kita lanjut lagi ke FCFS atau bisa dengan disebut FIFO. Nah, ini soalnya. Untuk FIFO ini sendiri prosesnya tidak ada yang dipotong-potong, harus ngurut seperti A, B, C, D, E. Tidak ada proses yang dipotong. Kita mulai aja ya, langsung membuat gancatnya. A-nya itu 5 brush time-nya. Dan B itu brush time-nya 3. C itu 8 brush time-nya ya. Dan seterusnya seperti itu. Untuk mencari WT, ya, untuk mencari WT sendiri adalah kita lihat kedatangan dari gancatnya A ini 0, dikurangi waktu datangnya itu 0. Jadi 0 dikurang 0 sebenarnya 0 milisecond. Sedangkan yang B, waktu datang di gancatnya itu 5. Waktu mulai prosesnya itu 5. Dikurang waktu datangnya 2. 3 milisecond. Dan kita lihat yang C, mulai prosesnya itu 8. Dan waktu datangnya itu 7. Dikurang 7 ya. Dan seterusnya seperti itu. Ya, seperti itu. Dan untuk mencari AWT-nya sama ya. Untuk AWT-nya, WT semua, jumlah WT semua ini 0 ditambah 3
tambah 1 tambah 5 tambah 4 ya, dibagi, karena ada 5 proses jadi dibagi 5, 13, 5 bagi 5, 2,6 milisecond. Ya, seperti itu untuk FCF, FCFS atau FIFO. Ya, sekarang round robin. Untuk round robin ini ya, prosesnya gimana kuantum. Kalau kuantumnya 1 atau 2, misalkan 2 kuantumnya, berarti dia si A harus 2, si B harus 2, dan nanti ada sisanya ya. Seandainya sekarang ya, kuantumnya 3. Kuantumnya 5 ya, seandainya ya. 5. Ya. Langsung kita mulai gancatnya ya. Kuantumnya 5, A, Bruchstein-nya 5, berarti habis ya. 5. Nah, sedangkan yang B ini 3. Sedangkan kuantumnya 5, berarti habis ya. 3 ini. Nah, sekarang yang C-nya ini. C-nya ini ada 8, sedangkan kuantumnya 5, berarti tetap untuk gancatnya 5. 8 ini udah dikurang 5, jadi sisa 3 ya. Untuk D-nya ini 2. Untuk E-nya 6, kuantumnya 5. Berarti 6 dikurang 5 dulu biar enak hitung-hitungnya. Ya. Sedangkan yang A ini sudah habis ya, karena kuantumnya 5. B sudah habis. C sisa 3. Berarti di sini 2, 3. Proses C dijalankan. Nah, sekarang sisa D-nya habis. Sisa E. Berarti proses E dijalankan. Ya. Untuk mencari WT, untuk A, awal proses kosong dikurangi saat tiba kosong sama dengan 0 milisecond. B, saat proses B mulai itu 5 dikurang saat tiba 2, 3 milisecond. C, saat proses C dimulai 8 dikurang saat tibanya 7, 1 milisecond, dan seterusnya seperti itu. Dan yang C ini di sini ada lagi prosesnya ya. Untuk 13 sama 20. Berarti 20 dikurang 13 sama dengan 7. Jadi 1 ditambah 7 sama dengan 8 milisecond. Dan yang D-nya ini 13 dikurang saat tibanya 11, 2 milisecond. Dan yang E itu awal prosesnya 15 dikurang saat tibanya 14 dalam kurung ya, kurung buka, kurung tutup, ditambah E 23 awal proses E, dan ambil yang akhir sebelum awal proses E23 ini. Di sini berarti ya 20. Ini 1 ditambah 3 sama dengan 4 milisecond.
Untuk mencari AWT sendiri, semua WT itu ditambahkan 0 tambah 3 tambah 8 tambah 2 tambah 4 dibagi proses 5, jadi dibagi 5. Karena proses 5 jadi dibagi 5 sama dengan 17 dibagi 5 sama dengan 3,4 milisecond. Ya, seperti itu caranya untuk round robin. Ya, lanjut ke priority scheduling. Ya, walau kita kalau di priority scheduling ini tidak ngeliat first time, tapi kita lihat di priority-nya. Ya, prioritas. Yang prioritas pertama itu yang dijalankan terlebih dahulu. Kita langsung mulai gancatnya saja ya. Ya, gancatnya. Prioritas pertama itu adalah C. Proses C, prioritas 1. Berarti C jalan terlebih dahulu. Dan yang kedua apa? Yang kedua itu B. Ya, proses B, dia itu yang kedua. Dan seterusnya seperti itu. Ya, untuk mencari WT, awal proses A dijalankan gencat adalah 13, B 8, C 0, D 11, E 18. Nah, untuk mencari AWT sendiri, seluruh WT A, B, C, D, dan E ditambah semua itu 13 tambah 8 tambah 0 tambah 11 tambah 18 dibagi prosesnya 5, berarti dibagi 5 sama dengan 50, jumlah 50 dibagi 5 sama dengan 10 milisecond. Ya, itu. Untuk jangan lupa juga ya, untuk priority scheduling ini yang paling diutamakan proses berjalan adalah priority atau prioritas awal berjalan. Oke, cukup sekian dari saya dan terima kasih.